perjalanan yang berat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Ahmad Dahlan. Perkenalkan, nama saya Wahyuli, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 2207163112 LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 4 Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagai guru bimbingan dan konseling. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 bulan Juni tahun 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran bimbingan klasikal, topik layanan, peluang karir, menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, silakan ketua kelasnya kita baca doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insya Allah ya. Alhamdulillah tetap semangat di siang hari yang cerah ini. Gimana pasukan? Siap? Ya. Ketua kelas, ada yang nggak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Berarti pasukan utuh ya, penuh ya. Siap berangkat. Tadi berdoa sudah siap. Berarti kita siap tempur ya. Ya, sebelum kita tempur, sebelum kita berperang istilahnya, gitu ya. Kalau mau, Ibu mau dulu nih kondisi psikologis anak-anak Ibu di sini. Ya, coba. Ada sudah muncul ya di layar ya. Lihat yang belakang kelihatan nggak nih? Oke. Apa yang sedang kalian rasakan hari ini? Bagaimana kondisi kalian hari ini belajar dengan Ibu? Bahagia. Itu. Jadi kalau misalnya kalian belajar sudah bahagia, apa yang akan terjadi? Mendapatkan apa-apa, konsentrasi. Itu yang paling penting adalah hari ini kamu harus happy, ya, harus bahagia dengan siapapun belajar. Bisa dipahami ya? Bisa.
selanjutnya. Semangat apa malas nih belajar ini? Semangat. Ya tadi kuliah semangat. Bertanya kabarnya bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Berarti poin kedua sudah didapat, berarti sudah alhamdulillah sudah bahagia, sudah semangat. Coba yang satu lagi ya. Ibu mau tahu satu lagi ya. Nih. Jadi nanti Ibu akan sampaikan materi ke kalian. Ibu akan sampaikan juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dipahami, bisa siap ya semuanya? Siap. Soleh dan solehah Ibu. Ini dia. Baik, anak-anak Ibu, pembelajaran kita atau materi kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang peluang karir. Dimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa dibacakan, Ihsan? Ibu minta tolong dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Ihsan? Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisa pengertian karir dan peluang-peluang karir yang ada. Yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi kesesuaian antara peluang karir yang ada dengan bidang kejualannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan pilihan karir. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengkaitkan antara potensi diri dengan peluang karir. Terima kasih, Ihsan. Tangan buat Ihsan. Kenapa kita harus belajar ini? Baik anak-anak Ibu. Jadi sebelum kita ke materi, Ibu di sini ada tayangan satu video dan ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Jadi tolong diperhatikan. Ada 3 kaleng Coca-Cola. 3 kaleng itu diproduksi di pabrik yang sama, dibuat dengan bahan yang sama. Kemudian ketika tiba saatnya, datang sebuah truk ke pabrik membawa kaleng-kaleng Coca-Cola itu untuk didistribusikan ke banyak tempat yang berbeda. Tempat yang pertama adalah supermarket lokal. Kedengeran nggak suaranya? Kemudian dipajang di rak bersama kaleng minuman yang lainnya. Coca-Cola itu diberi harga Rp4.000. Tempat distribusi yang kedua adalah pusat perbelanjaan besar. Bisa lingkungan berbicara tentang suasana, lingkungan berbicara termasuk diri kita juga. Apabila kita berada di lingkungan yang kaleng-kaleng Coca-Cola itu diturunkan, kemudian kaleng-kaleng itu ditempatkan pada yang bisa sangat lembat, yang akan sangat berbeda jika berada di yang bisa menjadi identitas. Kaleng-kaleng itu ditempatkan di sebuah cooler atau kulkas agar dingin untuk memberikan kenikmatan yang lebih untuk para 500. Kemudian pemberhentian yang terakhir adalah hotel. Bagaimana responnya? Kita refleksi coba dari hasil video tadi. Apa yang kalian dapat dari ketika kalian sudah melihat tayangan tadi? Pastikan semuanya beda-beda. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Aku. Oke, silakan Desti. Desti apa Nesa? Dua-duanya boleh. Oke, Desti, silakan. Menurut aku sibuk kayak itu tergantung lingkungan di mana kita tempatnya. Aku punya pengalaman kayak waktu SMP, aku sama temen aku sama-sama satu SMP, tapi melanjutkan di 2 SMK yang berbeda. Satunya itu di SMK yang bisa dibilang kecil gitu. Lingkungannya juga nggak kayak SMK 4 Pandeglang ini. Dan pengetahuan aku dan dia itu beda jauh banget gitu. Jadi semuanya itu tergantung lingkungan. Lingkungan itu mengubah cara berpikir kita, cara kita berperilaku. Lingkungan itu berpengaruh banget. Tangan buat Desti. Betul. Ada lagi yang lain? Sudah? Bisa. Oh iya, Ibu hampir lupa. Ibu punya ice breaking. Supaya nggak lemas sekarang alhamdulillah nih kayak tadi. Apa ini? Coba semuanya bangun dulu, bangun. Semuanya bangun dulu. Supaya Ibu mau atas semangat kalian sampai masuk ini. Alvina mungkin bisa di sini. Nah, ayo. Dian ke belakang, Oke, ya cukup ya. Jadi ice breaking seperti ini. Ketika Ibu bilang ayah, kalian maju ke depan. Ya. Tapi jangan tinggi ya, loncatnya ya, biasa aja gitu. Yang penting anggota badannya digerakkan. Ketika Ibu bilang ibu, kalian mundur ke belakang. Ketika Ibu bilang kakak,
Kayak dibilang tongkat. Tangannya ke atas kepala. Bukan begini. Ya. Kita coba dulu ya. Awas hati-hati ini, takut kena ini ya. Dipertimbangkan aja, jangan terlalu ini. Ibu, luar, awas. Kakak, adik, ayah, ibu, kakak, adik, bisa ya, ini nanti ada gerakannya, ada lambat, ya sedikit, cepat. Konsentrasi dimulai. Ibu, adik, kakak, ayah. Ulangi sekali lagi. Adik, kakak, ayo kemana? Ibu, bapak. Semoga dengan adanya ice breaking tadi bisa menambah semangat dan ibu ingin tahu sejauh mana konsentrasi kalian, karena sudah siang ini pasti konsentrasinya sudah mulai ini bagus sekali nih ya. Kalian sudah mulai bisa merefleksikan atau kalian sudah bisa menyimpulkan ketika kalian melihat satu tayangan video apa sih dan hasil video itu sudah mampu merangkum atau menyimpulkan maksud ini saja dari video itu. Betul tadi ada yang katakan Rizky bahwasanya lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap masa depan kita, kehidupan kita, kepribadian kita, pola pikir, gitu kan. Nah, ada kaitannya juga dengan pekerjaan kita yang akan datang. Betul kata Sandro. Kita di sini di SMK 4 ibarat kata kawah Chandra di muka. Kalian diolah di sini, gitu kan. Ibarat kata ini sekolah SMK 4 adalah mesin, ya kan? Mesin dan kalian ada bahannya, gitu kan? Bahannya, nah akan menghasilkan seperti apa? Apakah produk yang memang layak untuk dipasarkan atau produk yang rigid? Dan itu ternyata lingkungan sangat berpengaruh terhadap apa? Produk yang tadi itu. Ketika mau mendapatkan produk yang baik, otomatis kita harus bisa memilih dan memilah lingkungan yang baik. Dan idealnya memang ketika kita sudah lulus SMK, misalnya di jurusan otomotif, ya, hobi bidang otomotif, baiknya memang adalah pekerjaannya sesuai dengan bidangnya, apalagi sesuai dengan bakat yang tadi disampaikan di video itu akan sangat menyenangkan. Tapi kalau tidak, sebaliknya bagaimana Bu? Saya sukanya menulis, tapi saya harus bekerja di bank. Saya tidak suka hitung-hitungan Bu, tapi saya bekerja misalnya, saya menjadi guru matematika. Nah, otomatis kan itu ada ketimpangan, ya kan? Adanya ketidaksesuaian antara potensi dengan bukan potensi dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kita harus seperti apa kalau seperti itu? Oke, nanti kita akan bahas itu lebih dalam lagi. Itu nanti di materi yang akan datang. Untuk saat ini kita kerucutkan dulu ya. Kita kerucutkan dulu peluang nanti kalian setelah lulus SMK itu kemana saja dan apa saja yang harus dipersiapkan. Kalian harus sudah bisa mulai menentukan pilihan. Oke, bisa kita lanjut ya? Bisa. Oke, tadi pekerjaan sudah dibacakan ya oleh Anggi. Mungkin kita review lagi. Jadi karena itu atau disebut kalau bahasa sehari-hari itu adalah pekerjaan. Ya, pekerjaan di mana di sini dikatakan menurut penyawan DKK itu apa sih? Yang kawan-kawan. Artinya dia menulis buku tapi tidak sendiri. Ada teman-temannya.
dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang individu serta merupakan rangkaian aktivitas kerja berkelanjutan. Jadi nanti ketika kalian sudah lulus SMK, kan ini sekarang juga kalian sedang bekerja sebagai apa? Sebagai pelajar, sebagai siswa, seperti itu, ya. Jadi ini kalian belum masih bingung sebetulnya peluang pekerjaan sih yang bisa saya lakukan setelah lulus SMK. Ada yang tahu? Mungkin ketika setelah lulus SMK kalian bisa melakukan apa aja sih? Kerja. Salah satunya kerja. Tapi ternyata bukan hanya itu loh. Ya, coba kita lihat ya. Betul nggak apa yang dikatakan tadi, ada yang kerja, ada yang wirausaha, ya kan? Nah, jadi peluang pekerjaan setelah lulus SMK itu adalah ini, betul tadi, bekerja, ya, bekerja luas. Kerja itu bisa di mana saja, bisa di sektor pemerintahan, bisa di sektor pemerintahan. Contohnya apa? Contohnya di dinas, misalnya gitu. Kalian yang PKL sudah melaksanakan PKL mungkin di dinas-dinas gitu kan. Kemudian sektor pariwisata, contohnya apa? Contohnya sektor pariwisata, pantai, hotel, ya kan, catering, misalnya masih banyak sekali peluang pekerjaan ketika kalian sudah lulus SMK. Kemudian yang kedua apa? Ya, jadi kalau kalian ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, nanti bisa setelah kelas 3 ikut seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nanti akan dibantu, ya. Kemudian ada yang swasta juga, gitu, kampus swasta tidak jadi masalah. Yang penting kampus swasta yang bagus, akreditasi, ya kan, sarana dan prasarananya memadai. Karena kampus swasta dan negeri pun sekarang hampir sama, gitu. Bahkan cenderung lebih lengkap juga fasilitasnya, gitu. Kalau kampus swasta yang memang sudah terlapis, seperti itu. Ada yang tahu kampus swasta yang bagus? STIA. Kita pulang, ya. Kita sama-sama, ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya betul. Tadi yang ketiga adalah Wirausaha. Ada yang mau berwirausaha? Ada Bu, ada. Ya, wirausaha itu apa aja? Apa sih wirausaha itu? Jangan gengsi. Jadi bos. Ya, nih kalau kalian tidak suka dikekang, kalau kamu tidak suka dengan aturan, jadi solusinya. Ya, wirausaha. Bu, saya mah nggak suka bangun pagi. Jangan salah. Wirausaha itu justru bangunnya lebih pagi. Jadi kamu ada apa? Rezeki nanti di logikanya gini, ada dua fotokopian di dekat sekolah. Yang satu itu bukanya selalu pagi, yang kedua itu bukanya selalu siang. Kamu pasti akan mengejar ke yang mana? Pagi. Karena kamu tahu, oh yang ini mah fotokopian selalu bukanya pagi, di sini aja pasti sudah buka. Tapi kalau yang ini siang, nah otomatis pendapatannya pun akan beda juga, gitu. Dan kepercayaan masyarakat pun akan berbeda juga, gitu. Karena berpikir ulang ketika mau ke fotokopian yang A, pasti tutup ini yang beda, yang ini aja. Itu. Jadi jangan salah mentang-mentang kamu wirausaha kamu bisa seenaknya. Dan yang penting wirausaha itu harus kuat mental. Kuat mental, ketika kamu jatuh bangkrut di saat ya itu kamu harus bangkit. Bagaimana caranya? Karena wirausaha nggak langsung jadi miliarder, nggak langsung, namanya dagang nggak langsung laris manis, gitu kan? Pasti otomatis orang harus punya nama dulu, harus punya nama. Contohnya sebagian, misalnya yang kecil, bakso Sogo itu dari zaman ibu sekolah sudah ada, bahkan sampai sekarang sudah buka cabang. Itu nggak setahun 2 tahun, membutuhkan waktu yang lama. Paham sampai sini ya? Nanti ada berapa peluang pekerjaan atau pemilihan ketika lulus SMK? Ada 3. Apa aja? Jadi kita singkat menjadi ya, Merek mobil. iya, yang terbang. Merek mobil BMW. Berapa harganya tuh? Berarti itu mahal. Waduh.
ketika sudah lulus SMK kemana saja ya. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu sekarang ini, ketika kalian sudah mengetahui peluang setelah lulus SMK itu kan ada 3. Ini yang selanjutnya, penting nggak sih kesesuaian antara peluang dan bidang dengan bidang? Penting nggak? Enggak sih. Kenapa? Enggak sih, kan takdir mas siapa yang tahu. Ya ngomongin takdir ya. Kalau berbicara takdir, Iya, iya. tapi bukan takdir bisa diubah. Berusaha. Maksud paham nggak maksud pertanyaannya? Penting nggak sih menyesuaikan antara peluang pekerjaan dengan bidang kejuruan? Penting. Kenapa? Kenapa Cak? Kenapa? Azmi, kenapa Azmi? Karena kan kita harus sesuai sama kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kemampuan kita di A, jadi kita harus ikutin kemampuan kita itu. Kayak contohnya, Kayak Azmi gitu, misal di jurusan kayak dari jurusan TKP. ya. Jadi kerjanya juga harus di bidang yang nyambung Sesuai dengan bidang kejuruannya. Ya. Oke. Idealnya memang harusnya seperti itu. Jadi ketika kalian lulus SMK, yang tadi awal Ibu sampaikan, memang seharusnya bekerja sesuai dengan bidang kejuruan. Ini waktu sekitar 1 minggu yang lalu, Ibu membuat Google Form. Ibu sampaikan ke grup kelas melalui wali kelas. Sudah dapat ya? Sudah. Alhamdulillah sudah hampir semuanya mengisi. Dan ini hasilnya di depan. Ya, ini hasilnya di depan sudah terlihat di sini bahwa dari 493 siswa ya didapatkan 83,77% itu ingin bekerja. Kemudian 10,95% ingin melanjutkan. Kemudian wirausaha di sini sebanyak 1,01%. Kemudian nah ini permasalahannya yang menjawab oleh karena itu Ibu kumpulkan kalian di sini. Ibu ingin mengetahui apa yang membuat kalian menjawab atau jawaban kalian kok masih bingung, masih bisa dikatakan mau kemana setelah lulus SMK belum ada pilihan atau belum ada jawaban. Nah, kita kupas tuntas di pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi mohon kerjasamanya, nanti harapannya tadi tujuan yang tadi semoga tercapai dengan adanya kegiatan layanan kita pada hari ini. Oke? Paham ya? Kita langsung ke materi kita pada hari ini ya. Oke, bisa kelihatan ya? Ini tadi yaitu peluang karir. Itu apa sih sebetulnya? Kalau bahasa sehari-hari itu apa sih? Pekerjaan. Kita sebut saja yaitu peluang kerja. Ya, peluang pekerjaan. Di sini kalian siswa SMK Negeri 4 Pandeglang, otomatis harus sudah punya pilihan dan kalian harus tahu peluang pekerjaan apa nanti yang akan kalian dapatkan ketika sudah lulus SMK ya. Tapi tadi itu harapan Ibu juga kalian sudah bisa menentukan pilihan ya, menentukan pilihan soal lulus SMK kalian mau kemana. Mungkin kalian belum tahu di sini kan sebetulnya setelah lulus SMK itu mau kemana sih Bu, bisa apa aja sih kami setelah lulus SMK. Nah, kita bahas di materi kita hari ini. Nah, ini kita bahas dulu pengertian pekerjaan di sini. Ada yang mau membacakan? Ibu. Oke, silakan Anggi. Karir adalah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang individu serta merupakan rangkaian aktivitas kerjasama berkelanjutan. Mulai saat ini bisa silahkan kalian pikirkan sebetulnya apa salah pada diri saya. Itu banyak sekali ya, banyak sekali pekerjaan di zaman sekarang yang dulu nggak ada loh, dulu nggak ada konten. Kemudian selebgram apa dulu tuh nggak ada. Iya, dulu tidak ada nih. Zamannya Ibu tidak ada yang YouTube, tidak ada. Itulah yang namanya disebut dengan perkembangan
Nanti kita bikin kelompok ya. Ini ada berapa orang nih? Ada 11 ya? Ada 18. Kita bikin kelompok, satu kelompok menjadi 3 kelompok ya. Silakan ibu serahkan ke kalian untuk kelompoknya. Kalian sudah dewasa, tidak usah ibu kamu sama ini ya, tapi diusahakan harus ada lauknya. Artinya tidak boleh hati-hati semua. Gitu. Nanti tugasnya adalah ibu bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1. Oke, duduknya bisa ini sesuai dengan kelompoknya. Ya, kelompok 1 siapa kelompok 1? Bukan nih, aku kelompok 2. Kelompok 2 siapa kelompok 2? Alvina. Kelompok 3? Kelompok 3. Oke. Lalu silakan diajak anggota kelompoknya. Alvina, silakan diajak anggota. Ini kelompok, ini pengisinya. Ini kelompok 3. Ini nanti presentasi kelompoknya apa Pak? Dan kalian bisa silakan searching di internet, browsing. Nanti kelompok 1 bidang peminatannya yaitu ya kelompok 1, berarti kelompok 2 melanjutkan kelompok 3 wirausaha. Nah, silakan masing-masing kelompok untuk mencari peluang pekerjaan. Boleh silakan searching di internet. Ibu kasih waktu. Yuk silakan kita kurang lebih. Kalau sudah selesai, kita presentasikan ke depan hasil kerja kelompoknya. Boleh? Siapa yang mau duluan maju? Kelompok 1. Ikutan. Mungkin biar adil, sulit ya? Silakan masing-masing kelompoknya. Siapa yang duluan maju? Angin kalah. Home pimpa, hai home gambreng. Ina. Oke, Batu pentingnya aja, Bu. ya boleh. Yang panggilan pandiri. Sama. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan peluang setelah SMK. Peluang apa? Wirausaha. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Rizal. nama saya Desti. Nama saya Melissa. Nama saya Amelia. Oke. Oke. Menjelasin juga. Oke. Ini kelompoknya. Kenalan dulu. Udah. Kita lanjut. Oke, jadi di sini Yang lain penyimak dan boleh nanti ada kesempatan tanya jawab dan mengomentari hasil pekerjaan dari kelompok. Silakan. Nah, yang lain kelompok 1 mungkin
hasil ininya ada koleksi. Itu Bu, warnanya Kenapa? Biasakan kalau itu Jadi bertanya, ya soal memang untuk bidang wirausaha karirnya itu hanya segitu aja? enggak, masih banyak lagi. Oh boleh enggak? Jadi Ya. untuk berwirausaha itu tidak hanya yang kita paparkan di sini saja, bisa juga diambil dari hobi. Misalkan hobi kakak itu Tukang cukur kan? bisa juga kakak catering atau sebagainya. Biasa Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan presentasi kelompok kami, yaitu setelah SMK kita akan melanjutkan kemana. Nah di sini kami berkesempatan untuk menjelaskan bahwa setelah SMK melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi, kita boleh menentukan akan ke fakultas mana kita, apakah negeri atau swasta. Jika sudah menentukan ke negeri atau swasta, biasanya di situ ada beberapa pilihan jurusan yang kita cantumkan di sini, yaitu ada jurusan kuliah di jurusan teknik, kuliah di jurusan guru, atau di penerbangan. Boleh Ibu bertanya? Boleh Ibu, silakan. Ini kan kalian membahas tentang melanjutkan ya, jadi peluang kalian ketika lulus SMK itu bisa melanjutkan. Nah, di sini kan hanya ada kuliah di kampus negeri, kuliah di kampus swasta. Apakah melanjutkan itu hanya 2 kampus saja opsinya, atau ada yang hal yang lain? Bisa kuliah apakah hanya di negeri dan swasta saja, atau ada perguruan tinggi yang lain? Ada Ibu, satu lagi di kampus terbuka UT, Universitas Terbuka. Emang UT bukan swasta? Swasta? Cuman ada 2. Kalau bisa di luar negeri. Ada sama swasta. Itu kan jadi PR ya. Coba jenis-jenis perguruan tinggi. Nah, itu nanti akan ada yang berbeda. Ada PTN, ada PTS, ada kedinasan, ada politeknik, gitu kan, ada sekolah tinggi. Itu silakan dicari. Ya. Jadi itu macam-macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya, banyak ya Bu? Banyak. Jadi nanti kita akan bahas juga nanti ketika kalian di kelas 3 kita akan bahas kedinasan itu contohnya apa, gitu kan. Politeknik itu contohnya apa. Kemudian sekolah tinggi itu seperti apa. Kok sekolah tapi kok tinggi ya Bu ya? Gedungnya tinggi. Ya, silakan kembalikan ke kelompok 1. Ke kelompok 2. Kan ada lagi hilang identitas. Cukup. Baik, jika tidak ada lagi kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan memaparkan seputar karir bekerja, mind mapping bekerja. Dimulai dari kerja di perusahaan, operator produksi, guru, staf IT di perusahaan, dan mind mapping kelompok staf IT di perusahaan. Masih dingin. Ada yang mau dikomentari mungkin hasil kelompok dari kelompok 1? Mungkin bertanya. Apakah setelah lulus SMK kita dapat jadi guru langsung?
Nah, untuk itu kita bisa melanjutkan terlebih dahulu ke perguruan. Bisa sebenarnya, kita juga bisa jadi guru, tapi sambil melanjutkan gitu. Tadi menambahkan juga, sebelum bekerja kita harus mempunyai hard skill sama soft skill. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kita sendiri. Luar biasa presentasinya, tidak terlalu serius ya, tapi kena. Dan yang paling penting ya, kamu dapat informasi terbaru juga. Kamu sudah mulai bisa mengkoreksi hasil pekerjaan teman-temannya dengan jeli, gitu kan. Ada yang beda tulisan pun di komentarin. Kan? Ibu di sini akan coba meluruskan. Mungkin tadi yang pertama yang Desi bilang bisa jadi guru walaupun tidak kuliah. Mungkin bukan tidak kuliah ya, sedang kuliah. Karena yang namanya guru itu ya harus berijazahkan S1, minimal S1 gitu ya. Dengan ya kalau misalnya jadi guru BK otomatis kuliahnya harus di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan bimbingan dan instruksi. Kalau misalnya jadi guru tidak sesuai dengan basicnya, bisa jadi guru BK tapi ngajar matematika ya. Tidak akan nyambung, otomatis yang dari korban siapa? Siswanya. Kemudian juga banyak yang istilahnya setelah lulus sekolah bisa ngasih pun jadi guru ya, bisa sambil kuliah seperti itu. Kemudian tadi yang wirausaha itu misalnya hambatannya ya pasti dalam setiap pilihan itu akan ada hambatannya. Misal tadi yang bisa bilang kalau misalnya menjadi tukang rias ya, atau kalau bahasa kerennya itu wedding organizer gitu. Atau make up artist gitu ya. Nah itu kendalanya mungkin hambatannya ketika tidak ada event-event yang misalnya kalau di kita itu kan musim yang nikah itu gitu, pasti ada musim-musimnya setelah lebaran haji atau sebelum puasa misalnya gitu, itu otomatis kebanjiran job tuh. Nah mungkin ketika misalnya nggak lagi musim itu otomatis sepi gitu kan. Gimana caranya? Ya mungkin tadi itu yang aku bilang bisa jadi beauty blogger atau membuka pelatihan buat yang lainnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi tadi yang belum merasa terjawab apa? Melanjutkan. Oh iya, oke. Yang melanjutkan itu tadi itu banyak pilihannya ya. Salah satunya mungkin tadi yang belum tersebut itu kan tadi disebutkan ada yang kampus negeri, kampus swasta. Ada juga yang melanjutkan kamu bisa ke kedinasan. Contohnya adalah kalau sekolah kedinasan itu otomatis kamu ketika lulus itu pasti langsung kerja. Contohnya apa? IPDN, STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, itu otomatis kamu akan kerja di bagian keuangan, pajak, bank, gitu kan. Dan seleksinya pun itu sangat ketat sekali. Nilai matematikanya harus minimal rata-rata 8. Tidak. Kemudian juga contohnya misalnya sekolah ilmu statistik. Nah itu akan kerja di badan pusat statistik seperti itu. Ya jadi sekolah-sekolah kedinasan itu yang memang selalu akan dijamin langsung bekerja seperti itu. Ya. Kemudian ada juga misalnya kampus yang BUMN. Contohnya kampus BUMN itu kampus Telkom. Ya, Telkom, kemudian Pertamina itu kan milik badan usaha milik negara. Poltekpos seperti itu. Kemudian ada juga sekolah tinggi. Nah, kita salah satunya mungkin STIA Banten gitu. Itu belum jadi universitas, masih hanya sekolah tinggi. Ada universitas juga seperti itu. Ya, paham? Paham ya. Jadi itu macam-macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ada lagi politeknik, mohon maaf ibu lupa satu lagi. Nah, politeknik ini sebetulnya cocok untuk yang dari lulusan SMK. Karena jurusannya sesuai dengan bidang kejuruan yang ada di SMK. Contohnya TGAT, ada jurusan telekomunikasi, ada jurusan jaringannya juga. MPLB, berarti bisa ke manajemen, bisa ke akuntansi seperti itu. Kemudian rekayasa perangkat lunak misalnya, itu bisa ada jurusan rekayasa perangkat lunaknya juga, khusus rekayasa perangkat
Sudah cukup? Cukup. Itu kan tadi kesimpulan dari Ibu. Coba dari kalian, Ibu mau perwakilan, kalian menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Silakan, Sarul. Kesimpulannya apa yang selalu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi secara singkat kesimpulan dari saya untuk kehidupan setelah sekolah ini memiliki 3 jalur karir seperti bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Mungkin cukup Bu. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Saya Bu, Silakan dia. dari sini saya juga dapat menyimpulkan saya bisa tidak melanjutkan kemana saya akan melanjutkan setelah SMK. Jadi sudah punya pilihan. Ya, sudah punya. Jadi sudah punya pilihan, sudah tidak ragu lagi setelah lulus SMK mau kemana. Oke, mantap. Yang lain gimana yang lain? Apakah sudah bisa mulai menentukan pilihannya setelah lulus SMK mau kemana? Sudah. Ya, mungkin ada lagi yang mau menyimpulkan lagi, satu lagi? Boleh? Satu lagi? Alvina, silakan. Jadi menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, semua orang memiliki bakat dan semua orang bisa tumbuh, tergantung di mana lingkungannya. Dan ketika kita sudah mengerti dan tahu potensi diri kita, maka kita harus melanjutkan yang sesuai dengan keinginan kita. Karena biasanya kita akan bisa dengan suka mengerjakan pekerjaan itu jika kita cinta dulu sama pekerjaan itu. Dan di sini ada 3 pilihan untuk setelah lulus SMK. Yang pertama yaitu bekerja, yang kedua adalah melanjutkan, dan yang ketiga berwirausaha. Nah, mungkin untuk saya sendiri ingin melanjutkan setelah selesai SMK ini. Mungkin hanya itu Ibu. Terima kasih Alvina. Ya, alhamdulillah sudah dapat kesimpulannya ya dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi harapan Ibu tadi kalian sudah bisa menentukan, alhamdulillah kalian sudah punya pilihan setelah lulus SMK mau kemana, dan kalian harus bisa juga memahami konsekuensinya. Konsekuensinya ketika kamu memilih peluang karir yang ada yang tadi kita sebutkan itu. Dan yang paling terpenting adalah menyiapkan. Tadi Ibu tertarik itu dengan kata Azmi, ketika lulus SMK kita harus mempunyai bekal. Bekal apa? Soft skill dan hard skill. Apa itu soft skill? Kemampuan apa? Kemampuan apa? Sopan santun. Oke, sopan santun, etika, gitu kan, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan. Itu modal paling penting. Ya, modal paling penting ketika kamu akan terjun ke dunia masyarakat, kemudian dunia pekerjaan, dunia kampus nanti yang mau melanjutkan, itu skill yang harus kamu miliki. Kalau masalah skill yang kedua itu contohnya apa? Kemampuan kamu misalnya di bidang akademik, ya matematika misalnya, kemudian di bidang kejuruan masing-masing, itu juga harus harus bisa. Tapi yang paling penting tadi adalah soft skill, karena soft skill itu tidak bisa dipelajari instan. Ya harus terus konsisten, dibiasakan. Sopan santun nggak bisa belajar sebulan 2 bulan, harus dari rumah dari kecil. Kejujuran, ya, itu yang paling susah. Karena apa? Banyak sekali alumni SMK 4 yang ya tadi itu terus ketika lulus SMK bekerja tapi banyak yang resign gitu, atau berhenti. Salah satunya adalah tidak memiliki soft skill yang mumpuni, gitu. Terutama mentalnya tidak bertahan, pulang segala macam. Ya seperti itu. Jadi itu pelayanan kita pada hari ini. Dari kesimpulannya tadi yang sudah disampaikan, jadi intinya adalah kalian sudah bisa mematangkan pilihan karir kamu setelah lulus SMK mau kemana, dan harus bisa mempersiapkan kamu mau milih kemana, harus bisa dipersiapkan dengan segala sesuatunya. Seperti itu. Dan yang paling penting juga adalah potensi. Kamu harus sudah mulai mengetahui potensi apa yang kamu miliki. Oke, itu ya. Jadi nanti ke depan kalau misalnya dirasa ada hal-hal yang masih ada unek-unek, ada hal yang ingin ditanyakan tapi nggak mau di forum Bu misalnya, boleh silakan. Ruang BK terbuka
sangat lebar untuk kalian. Kita bisa diskusi, kita bisa sharing, kita bisa konseling individu di sana sama ibu. Nanti kita bisa cari solusinya sama-sama. So, kita cukupkan ya pertemuan kita pada hari ini. Soleh dan salah ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya dan keaktifannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ambil yang baiknya dari ibu, yang kurang baiknya